Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12 TKROA, 12 TKROB, dan 12 TKROJ. Kali ini Bu Alfi akan membahas mengenai materi turunan, yaitu turunan fungsi komposisi. Ya, setelah kita pelajari turunan, kemudian ada turunan bentuk perkalian, turunan bentuk pembagian. Sekarang kita belajar turunan fungsi komposisi. Nah, apa itu turunan fungsi komposisi? Jadi di sini, nah, jika fungsi hx itu berbentuk fx pangkat n, jadi ada suatu fungsi yang dipangkatkan ya, dan f adalah fungsi yang diferensiabel. Diferensiabel itu mempunyai turunan di x, ya, ada turunannya, ada di x. Maka turunan dari fungsi hx atau kita tulis h aksen x itu adalah n kali fx pangkat n kurangi 1 dikalikan f aksen x. Ya, ingat ya. Jadi turunannya adalah kita turunkan dulu. Jadi fx pangkat n ini kita turunkan pangkatnya, ya. Turunkan pangkatnya. Jadi turunkan pangkatnya. Cara menurunkan pangkat gimana? N ya. N-nya taruh depan kan, kemudian pangkatnya kurangi 1. N kali fx-nya tetap, pangkatnya kurangi 1. Jadi kita turunkan pangkatnya. Yang di dalam kurung ini tetap. Fx-nya tetap, kita turunkan saja pangkatnya. Jadi n kali fx pangkat n-1. Setelah kita turunkan pangkatnya, barulah kita turunkan yang ada di dalam kurung ini, yaitu fx. Barulah kita turunkan fx-nya. Jadi pada turunan fungsi komposisi ini, langkah pertama adalah turunkan dulu pangkatnya yang di dalam kurung tetap, barulah kita turunkan yang di dalam kurung atau fungsinya. Itu ya. Atau cara mudahnya mengingatnya seperti ini. Ya, cara mengingatnya seperti ini. Nah, cara ingatnya adalah misal hx sama dengan fx pangkat n, maka turunan fungsi h aksen x ya. Turunan fungsi hx atau kita baca h aksen x itu sama dengan turunkan pangkatnya dulu dikalikan turunkan yang ada di dalam kurung. Jadi yang pertama kita turunkan dulu pangkatnya, baru kita turunkan yang ada di dalam kurung. Begitu ya, ini kalau fungsi komposisi. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, diketahui fungsi fx adalah 3x min 6 pangkat 4. Nah, kalau ada seperti ini langkahnya tadi gimana? Turunkan dulu pangkatnya, ya, turunkan pangkatnya. Yang di dalam kurung tetap ya, ini yang di dalam kurung tetap, kita turunkan pangkatnya, berarti 4 kali 1 4. Kemudian yang ini dipangkatkan 3 atau 4-nya kurangi 1. 3x min 6 pangkat 4 ya, berarti di sini 4 kali 3x min 6-nya tetap, pangkatnya kita kurangi 3 ya. Kita turunkan pangkatnya, hasilnya adalah 4 kali 3x min 6-nya tetap, pangkat 3, pangkatnya dikurangi. Sudah. Lalu selanjutnya kita turunkan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung apa? Yang di dalam kurung adalah 3x min 6, kita turunkan menjadi 3x min 6 itu turunannya kan 3. Ya, sudah ya. Sudah kita turunkan pangkatnya, lalu kita turunkan yang di dalam kurung. Maka, nah berarti yang hasilnya adalah ini 4 kali 3 kan bisa kita kalikan. 4 kali 3 itu hasilnya 12 ya. 4 kali 3 hasilnya 12. Lalu 3x min 6 pangkat 3 tetap. Maka turunan dari fx sama dengan 3x min 6 pangkat 4 adalah 12 kali 3x min 6 pangkat 3 ya. Ini contoh soal yang pertama. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Nah, diketahui fungsi fx adalah 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dipangkatkan 5. Nah, kalau ada soal seperti ini tadi gimana? Kita turunkan dulu pangkatnya. Ini kan pangkatnya 5, kalau diturunkan kan 5 kali ini tetap 2x pangkat 3 min 4x kuadrat tetap, kita turunkan pangkatnya kan jadi 4. 2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat pangkat 5, kalau diturunkan pangkatnya jadi 5 kali 2x pangkat 3 min 4x kuadrat pangkat 4. Jadi ini tetap ya, yang di dalam kurung tetap dulu ya, hanya pangkatnya saja yang kita turunkan. 5
kali ini yang di dalam kurung pangkat 4 karena kita turunkan. Selanjutnya baru kita turunkan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung siapa? 2x pangkat 3 turunannya adalah 6x kuadrat. Min 4x kuadrat turunannya adalah min 4 kali 2 min 8x. Ya, turunannya itu. Sudah selesai. Kita baru hitung selanjutnya. Nah, maka kita dapatkan adalah 5 kali, ya ini kan Bu Alfi taruh depan ya. Nah, yang ada pangkatnya Bu Alfi taruh belakang. Perkalian kan bisa kita pindahkan. Nah, ini yang tidak ada pangkatnya, yang di dalam kurung ini tidak ada pangkatnya, Bu Alfi pindahkan ke depan. Ya, yang ini Bu Alfi pindahkan ke belakang. Karena perkalian itu A kali B sama dengan B kali A. Kebalikan bisa. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Jadi kalau kita pindahkan tidak apa-apa. Jadi ini 5 kali 6 X kuadrat dapatlah 30 X kuadrat. 5 kali min 8 min 40 X. Kemudian ini tetap ya. Sampai sini sudah selesai, sudah boleh. Atau jika misalkan ada soal abisan tidak ada isinya, bisa kita uraikan lagi ini. Ya, ini bisa kita sederhanakan lagi. Karena ini kan ada 30 40 kan ada yang bisa sederhanakan ya. 2 ini 4 kan ada yang bisa disederhanakan. Kita sederhanakan kembali. Nah, 30x kuadrat kurangi 40x dikali 2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat. Kalau disederhanakan adalah ini kan bagi 10 bisa, maka 10 kita keluarkan ya. Kalau ini 10 maka di sini 3x kuadrat. Kalau ini 10 maka di sini min 4x. Ya. Sekarang ini 2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat, mana yang bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2, maka 2-nya boleh dikeluarkan. Maka di sini 2 kali x pangkat 3 kurangi 2x kuadrat. Sudah. Ini 2 kali x pangkat 3 kurangi 2x kuadrat dipangkatkan lagi 4 sama dengan 2-nya pangkat 4 ya. Yang di dalam kurung ini pangkat 4. Sudah ya. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu 16, baru kita taruh depan ya. Kalikan 10 hasilnya 160. Yang ini tetap ya, tidak bisa kita ubah lagi. Sudah, seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Nah, ada soal fungsi fx sama dengan 4 per 5 kali x pangkat x plus 6 pangkat 6 ya. Kalau ada soal seperti ini kita bisa gunakan cara yang pembagian, ya rumus pembagian, tapi terlalu rumit ya. Kalau ada ini pembagian yang di bawahnya ini ada penyebutnya itu fungsi komposisi ya, maka kita caranya seperti ini. Kalau ada soal seperti ini ya, kita bisa gunakan rumus pembagian bisa, jadi kita turunkan U ini V bisa, atau Bu Alfi punya cara lebih mudah ya. Kalau ada seperti ini, ubah dulu ke dalam bentuk pangkat dalam satu satuan, jadi bukan lagi pecahan ya. Maksudnya fungsinya tidak ada pecahannya ya. Nah, maka kita ubah dulu, kita bisa ubah ini. Nah, ingat bahwa 1 per x pangkat n itu hasilnya adalah x pangkat min n, min n ya. Maka ini 4 per 5 nya kita tulis tetap, jadi x plus 6 pangkat 6 ya, ini bisa kita ubah menjadi, ini kan berarti kan hasilnya kan 1 per x plus 6 pangkat 6 ya. Nah, kita bisa ubah menjadi x plus 6 pangkat min 6. Jadi fungsi 4 per 5 kali x plus 6 pangkat 6 bisa kita ubah menjadi 4 per 5 konstantanya tetap ini ya. Kemudian dikalikan x plus 6 dipangkatkan min 6. Kalau sudah seperti ini kan tidak ada bentuk pembagian lagi ya. Kalau konstanta tidak apa-apa, pecahan tidak apa-apa. Tapi di bagian fungsinya tidak ada lagi pembagian. Jadi kita sederhana, kita tidak perlu menggunakan cara turunan pembagian. Kalau sudah seperti ini kita turunkan seperti biasa. Nah, f aksen x-nya adalah 4 per 5 nya tetap ya. Kita turunkan x plus 6 pangkat 6. Caranya gimana? Turunkan dulu pangkatnya, berarti min 6. X plus 6 nya tetap. Min 6 ini berarti kalau diturunkan kan min 6 kurangi 1. Dapatlah min 7. Sudah kita turunkan pangkatnya, kita sekarang turunkannya di dalam kurung. Yang di dalam kurung x plus 6. Kalau kita turunkan dapatlah 1 ya. X plus 6 turunannya 1. Sudah selesai, maka kita dapatkan hasilnya min 4 per 5 kali min 6 min 24 per 5 x plus 6 pangkat min 7 kali 1 x plus 6 pangkat min 7 kali 1. Sudah ya, sama seperti ini sudah boleh, atau kita bisa ubah lagi ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi dapatlah ini min 24 per 5 x plus 6 pangkat min 7 itu kalau dibuat jadi positif kan berarti dia jadi penyebut lagi, maka pangkatnya positif ya.
X pangkat min N bisa menjadi 1 per X pangkat N. Gitu ya. Sudah, ini yang ketiga. Sekarang contoh soal yang terakhir yaitu nomor 4. Nah, ini misalkan ada bentuk akar, kalian masih ingat ya, kalau ada bentuk akar caranya buatlah menjadi pangkat dulu biar mudah. 6 kali akar X kuadrat tambah 5X kalau dibuat menjadi pangkat berarti 6. Ingatlah ya, kalau ada akar X pangkat M dari N, maka bisa kita ubah menjadi X pangkat M per N. Ini kalau seperti ini kan pangkatnya 2 ya, akar dari 2 ya, maka 6 kali akar X kuadrat tambah 5X bisa kita ubah menjadi 6 kali X kuadrat tambah 5X pangkat setengah ya. Karena apa? Karena kalau ada akar X ya, itu sama dengan X pangkat setengah ya. Jadi ini kalau akar sesuatu maka sesuatu pangkat setengah. Kalau sudah seperti ini fungsi komposisi ya, kita bisa turunkan langsung ya. Caranya sama. Langkah pertama, Bu Alfi ini hapus dulu ya. Nah, caranya sama. Jadi langkah pertama kita turunkan dulu pangkatnya. Nah, kita turunkan dulu pangkatnya. Nah, 6-nya tetap. Ini kalau diturunkan pangkatnya kan setengah kali yang di dalam kurung tetap. Kemudian pangkatnya kurangi 1. Setengah kurangi 1 min setengah. Lalu kita turunkan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung apa? X kuadrat turunannya 2X, 5X turunannya 5. Sudah selesai. Setelah ini kita bisa kalikan. 6 kali setengah itu hasilnya adalah 3. Ini tetap, ini tetap. Nah, kalau yang tidak ada pangkatnya bisa langsung kita kalikan. Jadi 3 kali 2X itu dapatlah, oh ini double, yang ini tidak boleh ditulis ya, double. Nah, 3 kali 2X itu dapatlah 3 kali 2X plus 5, Bu Alfi taruh depan ya. Kemudian kita kalikan, 3 kali 2X plus 5 itu 6X plus 15. X kuadrat ditambah 5X pangkat min setengah itu kita bisa taruh lagi jadi penyebut ya. Sebenarnya ini bisa ringkasnya. Sebelum ini ada lagi ya. Jadi kalau 3 kali 2X plus 5 itu hasilnya 6X plus 5 dikalikan dengan X kuadrat ditambah 5X pangkat setengah ya, pangkat min setengah. Nah, kalau ada pangkat min setengah kita bisa taruh di bagian penyebut ya, dengan pangkatnya berubah jadi positif. Jadi 6X plus 15 ini per X kuadrat tambah 5X pangkat setengah. Nah, ini boleh jawaban seperti ini, atau kalau kita sederhanakan lagi dapatlah, kita kembalikan ke bentuk akar 6X ditambah 15 ini per X kuadrat tambah 5X pangkat setengah itu bisa diubah jadi X kuadrat ditambah 5X gitu ya. Jadi ingat, langkah pertama kalau ada bentuk fungsi komposisi, turunkan dulu pangkatnya yang di dalam kurung tetap. Pangkatnya diturunkan, ini dikurangi 1 ya. Lalu turunkan yang di dalam kurung. Turunan X kuadrat 2X, turunan 5X 5. Setelah itu kita bisa kalikan kan, 6 kali setengah itu 3, 2X plus 5-nya tetap, ini tetap. 3 kali 2X plus 5 sudah bisa ya, ini boleh pindahkan, ini tetap. 3 kali 2X plus 5 dapatlah 6X plus 6X, 3 kali 5 15, ini tetap ya, pangkat min setengah. Lalu kalau ada pangkat setengah kita bisa ubah jadi positif dengan cara kita taruh di penyebut. Jadi 6X plus 15 per X kuadrat ditambah 5X pangkat setengah, pangkatnya positif. Sampai sini sudah benar, atau kita bisa ubah lagi ke bentuk akar. Kalau ada X pangkat setengah itu sama dengan akar X. Jadi inilah isinya gitu ya. Sampai sini terima kasih sudah menyimak dan menonton. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.